Oke, sudah saya rekam. Silakan dimulai Pak Sigit. Silakan. Pak Jo, silakan presentasinya untuk profil company Tokweri, security-nya, kemudian 3D digital marketing itu apa yang diajarkan, peluangnya untuk pelaku UMKM, herbalis, dan trainer. Silakan Master Jo. Oke. Sebentar ya. Sekarang jadi oh ini aku belum bisa ini share screen. Sorry. Udah jadi Sebentar, saya kasih akses ya. ya. Silakan Master Jo. Bentar. Tak coba bagikan sebentar. Ya, ini untuk garis besarnya dulu ya. Ya, ini selamat sore teman-teman. Jadi mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Secara garis besar itu kami dari Tokweri ini sedang membuat teknologi di mana teman-teman ini bisa memiliki website tetapi dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi di sini kami membuat salah satu teknologi di mana teman-teman juga dapat websitenya, dapat pelatihannya juga dapat aktivasi untuk secara digitalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung, teman-teman boleh buka di tokweri.com. Di situ ada websitenya. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke Tokweri-nya, kita coba pahamin dulu maksudnya itu seperti apa. Jadi ini tunggu bukanya gimana ya. Oke. Di sini kelihatan ya, teman-teman ya. Jadi pertama itu bagaimana kita meningkatkan presensi digital kita via berbagai macam ruang online. Seperti itu. Jadi di sini kita kan seperti kita ketahui kan ada 4 jenis ruang digital ya. Ada marketplace, ada classified, ada social media, ada business web, dan masing-masing itu memiliki caranya tersendiri untuk bisa menjaring konsumen. Seperti itu, untuk bisa menjaring leads yang akan teman-teman bisa mainkan seperti itu. Nah, sekarang masing-masing kan punya karakteristik, jadi ya kalau mau dipakai yang mana ya harus dipakai semua. Seperti itu, ada baiknya kita pakai semuanya. Cuman sekarang bagaimana, tapi kan ketika di dalam dunia internet kita butuh satu rumah ya, satu tempat untuk sebagai identitas kita sebagai bisnis yang valid. Nah, disinilah website ini bermain. Cuman yang jadi permasalahan adalah website itu mahal. Untuk membuat satu website aja, website sederhana, teman-teman harus ngerogoh kocek paling nggak 1,5 juta minimal. Belum dihitung dari biaya untuk hostingnya, biaya domainnya. Teman-teman bisa ngerogoh kocek sampai hampir 2 juta untuk hanya membuat website saja. Dan itu belum tentu teman-teman bisa maintain sendiri. Nah, jadi dan teman-teman juga begitu, kalau udah punya pun nggak tahu juga gimana cara makainya. Itu dia. Disitulah makanya kami membuat satu platform di mana website yang murah, mudah di-maintain sendiri, dan bisa saling sharing ilmunya. Disitulah Tokweri kita buat. Nah, jadi teman-teman bisa memiliki website yang dapat disesuaikan, terus dapetin pelatihan berkala, sama kita mau bikin community base. Nah, itu dengan harga 50.000 sebulan atau 500.000 setahun. Kayak gitu. Nah, jadi websitenya itu temanya bisa dipilih-pilih, bisa digonta-ganti sendiri, ya kan? Bisa di-custom sendiri, nanti kita ajarin. Kayak gitu. Cocok untuk semua jenis bisnis.
Nah, habis itu intinya teman-teman cuman dari 50.000 atau 500.000 per tahun gitu, teman-teman langsung punya website. Nggak usah mikirin lagi nanti website-nya mau dibikin seperti apa, itu nanti kita akan bantu. Seperti itu. Dan ini belum ada sistem yang seperti ini so far. Nah, terus seperti yang kita ketahui, tanggal 26 itu kan ada ini ya, ada training ya. Ya, Mas. Halo? Betul ya. Ya, tanggal 26 sampai 28 kan kita ada training selama 3 hari. Di sini kita akan coba perdalam bagaimana cara kerja dari digitalisasi ya. Nah, jadi banyak teman-teman di sini yang belum paham makna dari digitalisasi itu seperti apa. Dan akhirnya tertinggal. Seperti itu. Jadi maksud tujuannya itu kita mau melatih UMKM dari berbagai macam bentuk, dari berbagai macam jenis UMKM, jasa maupun barang, untuk dapat bersaing dalam pasar digital. Kayak gitu. Dan di sini kita coba beri pemahaman bagaimana keuntungannya, kendalanya, ini yang paling penting, kebutuhannya dalam bersaing. Nah, habis itu kita juga memperkenalkan jalur pemasaran dari berbagai macam platform. Lalu kita beri pembekalan alat yang cukup dalam perjalanan UMKM dalam memasarkan produk. Intinya seperti itu. Nah ini materi pelatihannya nanti 3 hari ya. Jadi hari pertama itu kita mau menjelaskan tentang fundamentalnya digital marketing itu sebenarnya apa, funnel-funnelnya apa. Dan yang kedua itu adalah SEO, kata kunci di Google, pencarian. Ya kan, search engine optimization. Lalu hari kedua itu kita akan bagaimana cara pembuatan konten mandiri, terus sosial media marketing, dan bagaimana optimisasinya. Hari ketiga kita coba pelajarin tentang paid ads, terus CAC-nya seperti apa, kayak manajemen cash flow-nya seperti apa. Nah itu untuk lebih advance ya, maksudnya kalau misalnya yang lain udah berjalan, mungkin baru kita bisa masuk ke iklan berbayar. Tapi paling nggak teman-teman tahu dulu bagaimana konsep dari iklan berbayar. Baru nanti habis itu di hari ketiga kita praktekin semua yang udah kita pelajarin selama 2 hari kemarin. Seperti itu. Nah, hari pertama itu fundamental itu pemahaman jalur pemasaran dan masing-masing penggunaannya. Terus kita belajar SEO, pemahaman indexing kata kunci. Hari kedua itu pembuatan konten mandiri, cara membuat konten menarik, ya kan, cara foto, cara segala macam. Terus SEM, bagaimana optimisasi sosial media, membuat kalender sosial media, konsistensinya seperti apa. Nah, yang ketiga itu paid ads, jadi pemahaman tentang iklan berbayar, CAC-nya seperti apa, consumer acquisition cost, dan yang terakhir praktek. Jadi kita coba jalanin bisnis kita praktekin di dalam satu tempat. Seperti itu. Nah, jadi intinya teman-teman nanti dapat website gratis dari Tokweri, terus habis itu dapat kalender konten, sama dapat pendampingan dan mentoring. So far seperti itu, paling dari aku. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Monggo Pak Sigit. Pak mau tanya? Ya. Halo. Ya gimana Pak Lazwadi? Itu kalau untuk yang di Semarang kan berarti tanggalnya 10 sampai 12 ya Pak? Gimana? Yang di tanggal yang di Semarang itu kalau tidak salah kemarin saya bacanya tanggal 10 sampai 12 Mei ya. Loh, bukannya itu ya? Tanggal 26 sampai 28 ya? 26 sampai 28 Mei. Oh, 26 sampai 28 Mei. Bukan tanggal 10 sampai 12 ya? Bukan, setauku sih enggak. Oh. Oh gitu. Itu nanti berarti mulainya jam berapa sampai jam berapa Pak? Nah, kalau itu tak serahkan ke Pak Sigit. Biasanya kalau kita prepare training itu jam 8, tapi mulainya biasanya jam 9 sampai jam 5, Mas. Oh gitu, siap-siap. Berarti nanti kan saya ancang-ancang tidak usah nginep di hotel. Saya melaju aja dari Kabupaten Kudus ke Kota Semarang itu aja ya Pak. Siap. Oke. Berarti harus bawa ini ya Pak, laptop ya Pak?
dengan Ya, bawa laptop. Kalau misalnya nggak ada laptop, minimal HP. oh gitu, Minimal. siap. Oh berarti pakai Oh, HP bawa buku aja tulis. sudah bisa ya Pak? Gimana? Berarti pakai HP saja sudah bisa, Ji? Sebenarnya udah bisa, cuman Oh, lebih mudah pakai laptop kan, layarnya lebih gede gitu. oh gitu, siap. Oke. Siap. Terima kasih Pak infonya. Pak Laswardi, ini jenengan saya jadikan panitia di Semarang juga nih. Monggo diperkenalkan ke teman-teman UMKM ataupun trainer ataupun terapis, boleh monggo dibawa Pak. Siap, nanti kemarin sudah saya bantu publish ke UMKM karena kan apa namanya beliau itu kan kebanyakan ini ya Pak, apa namanya gagap teknologi. Kadang itu kurang apa mindsetnya kurang berkembang kalau untuk digital marketing gitu. Jadi eh, belum ada ini respon gitu. Jadi mungkin saya yang berangkat ke sana gitu. Berarti nanti fixnya tanggal 26 sampai 28 ya Pak. Betul. Jumat, Sabtu, Minggu nggih. Nggih, Gitu. Siap-siap. Makasih Pak Sikit. sami-sami. Pak Jo, bisa diterangkan Ya. dulu kan saya ditanya nih, tingkat security atau query bagaimana sih? Pernah dibobol hacker Security-nya enggak gitu? gini. Untuk kita paham tentang security, kita harus paham dulu hacker itu mau nyari apa sebenarnya. Security-nya dalam arti apa dulu? Kalau misalnya ngomong security untuk database kita, jelas semuanya pakai Firebase, pakai Google security-nya. Cuman security di sini dalam arti apa dulu? Informasi apa sih yang kalian nggak mau diambil sama orang? Itu pertanyaannya. Kalau dia ditedit sama orang udah fix nggak bakal bisa. Benar kan? Terus apa concernnya di sebelah mana? Itu yang aku bingung sebenarnya. Mbak Sigit. Pak Jo, yang sewu, boleh minta materi yang tadi dari jam 7 sampai 7.15 karena tadi saya joinnya ini agak telat gitu Pak. Oh nggak apa-apa, ada recordingnya. Nanti saya bisa nganu recordingnya di mana Pak linknya? Nah nanti diinin Pak Sigit. Iya Oh, Pak Sigit. Pak Jo ada di grup yang di Semarang itu? Ada. Aku ada. Oh, dengan nama Yang di ini kan, WA-nya? yang di grup 3D itu? Oh, grup Dengan nama? 3 days itu. Saya Jonta. Oh ya, Di siap. atas. Nanti saya cari di situ. Nanti kalau bingung tanya aja. Oke. Nanti bisa dibantu publish ya Pak, agar saya Nggih. pelajari lagi dari awal tadi yang sebelum kata-kata 50.000 per bulan dan 500.000 per tahun tadi. Ya, Oke. sebelumnya dijelasin. Makasih Pak. Thank you. Baik, jadi gini Pak Jo, namanya hack itu kan data kita diacak-acak, kemudian Oh, kemungkinan kalau diacak-acak nggak bisa. Oh gitu. Mereka nggak bisa acak-acak di dalam tempat kita. Kemarin aja berapa kali kita mau diserang. Kelihatan loh sama kita ada sentry-nya, kita ada Firebase-nya. Orang mau login, setiap satu orang login itu kita tahu. Kita ada log-nya. Nggak boleh sembarangan lah. Kemudian kalau di terobos personalnya bisa nggak? Misalnya kan saya buat website tuh di tracking, medsos saya ini nggak bisa lah. Gitu. Nggak bisa. Pak Sigit, aku itu yang bikin Aku yang bikin comment center di Cilangkap, Pak Sigit. Aku yang bikin comment centernya BIN, tolonglah. Comment centernya BIN itu di Cilangkap, aku yang bikin sistemnya. Tapi biasanya dari whois.com itu kan bisa terdetek ya Pak, siapa yang penciptanya. Maksudnya? Kalau di whois itu kan dia bisa melihat siapa yang... kan kita ngomong ini. Kita ngomong ininya, domainnya, kepemilikan domain. Oh beda ya? Beda dong.
Kita ngomong data di sini. Kalau kepemilikan domain, datanya memang disebar. Data kepemilikan domain ya, itu memang diwajibkan untuk dibuka. Tapi kalau data di dalamnya itu enggak. Itu kan tergantung kitanya, tergantung IT-nya. Kalau ngomong WhoIS ya beda. Berarti IP address yang masuk itu nggak akan kedetek ya Pak ke apa servernya itu? Di-detect sama siapa dulu? Hacker tadi. Gimana maksudnya? Gini. IP address yang masuk server itu nggak akan ke-detect. Di-detect sama siapa? Siapa yang mau ngedetect? Hackernya. Hackernya mau ngedetectnya lewat mana? Nggak tahu Pak, padahal saya bingung. Kadang kan ada hacker yang bisa mengambil scam ya, scamming data dari pengunjung IP address-nya itu. Banyak kan nonton film ini Bapak Laswardi ini. Mereka itu nggak bisa sembarangan masuk server kita. Oh gitu, siap. Mereka gini deh. Ini nih tak kasih pemahaman tentang hacking dulu. Orang itu tidak bisa dihack kalau kita tidak mengizinkan untuk dihack. Percaya nggak kayak gitu? Kita itu harus kasih kuncinya mau nggak mau. Sadar atau nggak sadar. Makanya prinsip dari hack itu pertama adalah social constructing dulu. Itu prinsip dari hacking. Entah misalnya kita masukin spyware, entah kita masukin apa, tapi secara nggak langsung kita tuh mengizinkan dulu sebenarnya hacker untuk masuk. Kayak gitu. Nggak sembarangan mereka bisa masuk. Oh gitu. Terus untuk sistem banking itu yang dari lintas akta dan Prisat itu kadang bisa diakses oleh hacker ya Pak, sehingga ada pembobolan Sistem apa Pak? Nggak kedengeran nih? Prisat dengan lintas akta. Terkadang itu kan ada yang dari tidak kedetek itu, tapi tiba-tiba saldonya hilang. Nah itu kan bisa. Nah itu dia. Makanya kita itu memberi aksesnya di mana? Kita tuh Pak, orang yang kena kayak gitu pasti dia pernah kasih akses, walaupun dia nggak sadar. Percaya nggak? Begitu. Bisa jadi ya, mungkin dari bankingnya kali ya. Nah, mungkin mungkin ya di HP-nya mungkin ada spyware. Dia install secara nggak sadar. Habis itu dia masuk ke M-Banking-nya, di-record sama spyware-nya. Bisa seperti itu. Sebelumnya kan spyware-nya masuk ke dalam HP kan dia harus install dulu. Secara nggak sadar mungkin. Oh gitu. Tapi kan ya. Monggo jangan dulu. Ya, tapi kan ketika dia nginstal itu secara nggak langsung, secara teknologi ya, dia itu mengizinkan. Makanya kan ketika kita install macam-macam itu kan selalu ada permission ya kan. Jadi apakah aplikasi ini boleh menggunakan kontak, boleh menggunakan apa? Itu kan sebenarnya permintaan izin sebenarnya. Kalau kita main izin-izinin aja ya ya begitu. Terkadang kalau kita tidak mengizinkan untuk akses ke aplikasi itu, kadang ditolak ya Pak. Itu nggak akan bisa diapa-apain. Gitu. Makanya hacking itu kan kita harus punya izin dulu dalam tanda kutip ya. Punya izin dari yang pemilik sistemnya. Gitu. Berarti nanti kalau untuk aplikasi yang anti spyware gitu apa ya Pak yang terbaik ya? Sebenarnya kalau mau ngomong aplikasi nggak bisa juga Mas. Kalau menurutku gini, ini balik lagi ke kita. Balik lagi ke behavior kita dalam menggunakan teknologi. Apakah kita siap untuk salah satu sistem itu, apakah kita percaya dengan sistemnya? Gitu aja. Misalnya ada aplikasi abal-abal mau di-install, atau misalnya masuk ke dalam laptop ada executable file yang nggak jelas, itu kan bahaya, ya kan? Jadi
Sebenarnya dari segi HP, misalnya HP Android atau di laptop ya, Windows Defender itu udah cukup melaksanakan tugasnya gitu. Sekarang yang terpenting kan behavior kita nih sebagai pengguna sistem gitu. Itu gimana kita bisa sharing informasi kita secara bijak. Kayak gitu. Kalau aku ya, Nggak apa-apa, terus lanjutkan Pak. kalau dari segi Talkwary, let's say, sistemku gitu. Sistemku itu nggak ada data apa-apa. Data teman-teman itu yang aku punya ya. Data teman-teman itu cuman nomor telepon, nama, udah. Kan? Which is teman-teman mau ngiklan kan, ya itu emang keluar di depan gitu. Dia mau ngehack apa yang mau dicari sama dia. Beda. Kecuali beda cerita kalau misalnya dia mau ini. Cuman even seperti itu pun ya kita udah punya security measure gitu. Beda cerita kalau misalnya Pak Lazuardi ngasih passwordnya ke orang, ya itu bukan tanggung jawabku. Karena itu ini authentication Pak Lazuardi ngapain dikasih ke orang, kan logikanya kayak gitu. Cuman kalau orang untuk nge-force nyari di tempat kita nggak bisa. Kayak gitu. Kalau Talkwary sendiri ini berarti namanya di Jakarta ya Pak ya? Oh enggak, Jogja. Oh Jogja ya. Di daerah? Di Melati. Di Melati, Depok. Oh Depok. Sleman berarti nggih. Sleman nggih. Itu kalau untuk yang tanggal 26 sampai 28 itu nanti workshopnya itu minimal berapa orang Pak untuk bisa diadakan? Soalnya kan kalau nanti kan tiba-tiba partisipannya belum sampai kuota yang memenuhi kan kemungkinan bisa mundur atau dibatalkan ya. Oh kalau itu Pak Sigit. Berapa Pak Sigit? Ya izin menjawab. Kalau target kita sih 20 orang Pak Laswardi, cuma Grand Saraswati itu daya tampungnya sampai 200 peserta sih, sehingga kan di grup itu saya meng-add beberapa admin ya supaya banyak teman-teman yang menerima beneficiary atau manfaat ini gitu. Mungkin sambil menunggu nanti lanjut dengan Master Jo, Bu Edit bisa kasih testimoni dulu Bu, silakan Bu Edit. Halo Bu Edit. Halo Bu, mic-nya open Bu. Aduh, sebentar, baru batuk. Baru batuk. Bu Edi ini peserta paling senior nih. Tingkat penyerapannya malah 60%, malah di atas saya. Beliau dari mana Pak Sigit? Dari Semarang nih, komunitas ekoenzim. Oh, ekoenzim yang pupuk itu ya? Nggih. Sudah siap Bu Edit? Ini memang kalau mau ngomong tuh mesti batuk-batuk dulu, nggak tahu nanti sampai sejauh mana. Ya, 5 menit nggak apa-apa Bu. Kasih testimoni 5 menit lah sebagai peserta senior, penyerapan materi kemarin gimana gitu. Ya, oke lah. Cuman karena faktor U aja, jadi saya kan tanya lagi dengan Mas Du. Nah, terus dijawab, diterangin satu-satu, meskipun orangnya jauh di sana, tapi kan dekat di hati. Jadi ya jadilah apa itu namanya, Talkwary-nya itu sudah jadi kan? Udah. Itu foto juga udah oke. Foto udah bagus. Cuman ini saya itu loh jadwalnya Mas apa tuh yang terakhir itu? Budi. Mas Yok ya. Itu kan saya udah buat jadwal selama 1 bulan. Nah, ini mengenai ekoenzim dulu untuk latihan ngomong kan. Nah, tapi kok
saya udah nyoba, tapi kok saya ada kendala tuh gini. Saya membuatnya tuh video dulu, jadi nggak live langsung ya. Karena saya nanti takut kalau omongnya tuh diselingi batuk segala macam. Jadi saya buat video. Tapi kemudian pada waktu mau saya tayangkan itu kok kepanjangan gitu loh. Jadi saya bingung ini gimana ya caranya bisa 2 menit, 1 menit aja ya kan belum ngomong apa-apa kalau 1 menit. Jadi saya bingung gitu loh. Dipecah aja, bawa postingan gitu. Gimana 1 menit lagi gitu? Iya mainnya gitu aja nggak apa-apa. Kalau nggak dipadetin lagi bisa. Kalau bisa dipadetin lagi loh ya. Kalau bisa apa? Kalau materinya bisa dipadetin loh ya. Oh gitu. Hmm. Rasanya 1 menit itu cepet baru menyapa sudah selesai. Intinya belum masuk sudah selesai. Aduh. Saya mesti latihan dulu nih. Iya. Aku nanti kalau bingung tinggal tanya aja Bedi. Gimana? Kan nomorku kan. Iya, nomornya masih disimpan banget. Oh siap. Nanti lah minggu ini kalau besok pagi saya ada acara tanggal 10 masuk masih di Banyumanik. Masih dong. Sampai akhir bulan aku. Sebulan ya. Nanti kita langsung. Boleh. Kapan? Kasih tahu aja Bu tanggalnya. Rabu aja ya. Yo, boleh. Di daerah Banyumanik aja tuh di Mulawarwan kan banyak resto-resto tuh. Oh siap. Berkabar Bu. Jadi. Ya, nanti di mana gitu ya. Siap. WA ya Bu. Halo, Mas Jo. Yo. Ini saya mau tanya nih. Yang pertama output setelah 3 hari workshop, kemudian follow up-nya bagaimana, kemudian yang ketiga apa bisa terkoneksi dengan medsos dan marketplace gitu. Pertama apa tadi? Pertama output peserta setelah 3 hari workshop itu seperti apa, kemudian follow up-nya seperti apa. Satu. Oke. Output maksudnya gimana? Output jadi after 3 days itu skill yang didapat peserta itu bisa untuk ngapain saja gitu. Karena kan ini padat nih 3 hari. Ini padat sih. Jujur aja 3 hari itu padat. Jadi skillnya itu gini loh. Teman-teman itu jadi punya basic skill untuk masuk jualan di dunia internet tuh kayak gimana sih gitu loh. Karena orang pahamnya cuma cara posting doang, jualan doang. Tapi kan kita nggak tahu bagaimana bisa konsepnya itu seperti apa, gimana ya jelasinnya ya. Kayak gini deh, kita jualan di sosial media, tahu nggak cara jualannya kayak gimana? Bukan secara teknisnya, tapi strateginya paham nggak? Nggak paham. Itu yang mau aku belajar. Nah, tenang. Tak ajarin. Ini kayak gitu-gitu. Terus SEO, untuk bisa nongol di Google. Paham nggak cara indexingnya? Ya kan? Cara ngumpulin SEO yang tepat. Gitu loh. Kalau mau ngiklan, tahu nggak gimana cara alokasi dananya? Tahu nggak ngitung CAC-nya? Kayak gitu-gitulah. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Jadi keluar itu udah paham, oh saya ini modal saya seperti ini, saya punya website, saya punya sosial media, sekarang cara maininnya seperti apa? Bikin sosial media semua orang bisa. Pertanyaannya, bisa bikin itu jadi ladang bisnis kan butuh skill. Itu yang tak coba bantu gitu loh. Banyak itu kalau perlu tak jelasin ya semuanya itu paling enggak teman-teman punya punya basic gitu loh untuk masuk ke dunia digital. Aku tahu ini 3 hari itu ya kalau mau semuanya ya angel. Cuman 3 hari ya. Cuman paling enggak tak coba padetin, paling enggak teman-teman itu udah bisa gitu loh. Nanti namanya teknologi kan ilmu yang berjalan. Nanti ada teknologi baru yang masuk kayak gitu. Nanti teman-teman bisa pelajarin gitu loh. Tapi teman-teman tahu dasarnya seperti apa. Itu yang jadi harapan sebenarnya. Yang kedua apa Pak Sigit? Follow up-nya gimana tuh? Karena
saya diskusi dengan teman-teman digital marketer itu kan paling enggak mereka belajar minimal setahun bahkan bertahun-tahun itu pun Oh iya. progresnya update terus gitu. Ya, makanya gini. Dasarnya kan ini yang align dengan tujuan Talkware yang sebenarnya. Kita kan mau bikin apa namanya? Kita mau bikin satu platform yang community base. Jadi basisnya itu komunitas. Seperti itu. Jadi untuk itulah kita kan bisa tukeran ilmu di dalam, bisa saling tukar pikiran gitu loh, bisa saling tanya gitu. Ya kalau kita sendiri-sendiri ya modal Google ya susah. Makanya komunitinya ini kan yang kita mau bangun sebenarnya. Jadi bisa bangun sama-sama kayak gitu. Terus yang ketiga apa Pak Sigit? Yang ketiga, apa bisa terkoneksi dengan medsos dan marketplace? Ya isono. Itu hari pertama tak ajarin omnichannel. Saya Bu Edit tahu. Cara koneksinya kayak gimana, omnichannel itu kayak gimana, tak jelasin nanti. Ya itu di hari pertama nanti. Ya Bu Edit ya. Omnichannel hari pertama toh. Lali. Itu loh yang omnichannel bisa nyangkut kemana-mana itu loh. Tapi aku lali carane. Oh nggak apa-apa. Ntar tenang Bu Edit. Maju, usul ya, masih kit Ya. usul. Grup yang lama itu di review sebentar, habis itu terus diterangin yang itu tadi loh, yang dengan medsos itu loh. Boleh. Bisa. Masuk ke, tapi tentunya enggak bareng sama yang baru toh. Ya enggak no, beda no. Nah, itu. Jadi grup yang pertama, yang kemarin itu namanya grup apa? Batch 1 ya? Ya, batch 1. Nah, itu coba ditanyain mau enggak kalau kita ngadain ini gitu. Oh, foto sudah, ya kan? Enggak. Konten sudah, ya. Udah. Menunya dimasukkan ke medsos. Mungkin ada yang sudah punya atau belum, nggak tahu aku, lupa. Nanti data ini, saya coba ngomongin. Kalau Kurnia itu udah punya yang Instagram. Udah dia? Ya ada Instagram. Rajin, no. Rajin, no. Kalau TikTok nggak tahu aku. Itu kan aku masih belajar. Itu Pak Laswardi kan pernah japri saya tuh. Rundown detail 3 hari itu gambarannya seperti apa gitu. Ya itu kan jelasin tadi di itu channel. Pakai di slide 3 hari itu apa aja. Siap. Terima kasih Pak Sigit dan Pak Jo. Mungkin dari peserta yang lain ini Sensei Andi Savero, Sensei Heri Wijaya, Mbak Arum dan Pak siapa nih? Pak Damar, monggo kalau mau bertanya. Halo, Bro Andi Savero. Saya pasif aja Pak Sigit. Waduh. Lagi kepalanya lagi pusing. Saya dengerin aja nggak apa-apa. Ini Mas Jo, Pak Andi Savero nih jagoan selling nih dia. Mungkin dengan digital marketing tambah meroket nanti penjualannya. Amin. Produknya apa Pak Andi? Iya. Aku pasif ya sambil dengerin ya, agak pusing kepalanya ya. Oh, siap. Yang dijual apa Pak Andi? Saya jual jarum akupuntur, jual herbal, jual jasa terapi akupuntur, tusuk jarum. Ya itu sih. Oh, siap, Pak. Peralatan akupuntur lebih kurang kayak gitulah. Di Semarang juga nggih? Nah, Jakarta, saya orang Jakarta. Oh iya, siap Pak. Ya. Sensei Heri Wijaya, ada pertanyaankah? Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Pak Laswardi yang paling semangat nih, monggo.
Sementara belum Pak, nanti minta dibantu publish lagi ya Pak Jo untuk materi yang jam 7 sampai jam 7.20 tadi karena telat joinnya. Oh, minta rekaman. Bukan yang apa slide-nya tadi aja. PowerPoint. Oh, PowerPoint-nya. Oh iya, iya. Yang Nanti rekaman tak share boleh, ya. Pak. Kan udah Oke, tak siap. share ke Pak Sigit kalau nggak salah PowerPoint-nya. Ya, iya. Di-share ke saya Google Drive. Iya, kan udah cepet tak share kemarin. Oh, tapi saya belum ini tahu linknya. Nanti tak iniin, nanti tak share lagi. Siap, terima kasih Pak. Oke, siap. Pak Jo mungkin bisa cerita selama ini customer Tokweri kalangan siapa saja gitu dan sudah berapa ini customer yang sudah join? Udah lumayan banyak sih, udah ngomong ratus sekarang. Cuman rata-rata itu memang Tokweri itu ngincernya UMKM. Rata-rata UMKM. Soalnya ya kalau aku ngincernya menengah ke atas ngapain tak jual 500.000 nih gopong gitu. Emang tujuannya nyari UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas gitu loh. Sekarang lihatlah, kalau kita ngomong mau ngincernya yang menengah ya yang kayak makin kaya ya. Gitu. Halo Pak Jo? Ya kayak bagian dari ibadahku lah buat orang gitu. Halo, dengeran nggak? Ya, dengar. Iya. Jadi emang targetku itu emang UMKM gitu loh. Emang nyarinya UMKM. Dan sekarang udah ngomong berapa banyak ya, udah ngomong ratusan lah. Cuman memang kalau misalnya aku nyarinya yang menengah ke atas mah, ngapain tak jual segini? Ini sistem belum ada di mana-mana, ya kan? Sistem satu website builder orang bisa nge-build seenaknya dia tanpa harus ngoding gitu. Even lebih gampang dari ya even kalau mau bikin pakai WordPress aja orang harus punya keahlian khusus. Ini nggak perlu kayak sosial media aja tinggal masukin, ya kan? Cuman ya bener kata Pak Arnas zaman dulu itu loh. Ya mungkin ini bagian dari ibadahku lah. Biar UMKM itu bisa naik kelas gitu. Nggak di situ-situ aja. Aku ngelihat di COVID kan banyak yang tutup, semua pada lari ke online, tapi ya pada bingung caranya gimana gitu. Makanya ini ya kami bikin ini karena itu sebenarnya. Ya itu sih paling Pak Sigit kalau dari Iya. Sama ini saya ada pertanyaan. Ini kan minggu ini kan saya buat website khusus untuk terapis ya. Padahal grand design saya tuh kan nanti ada training, ada barang, ada terapis, ada tulisan karena kan saya dulu punya blog, sering nulis. Nah, tiba-tiba nomor WA webmaster saya hilang, jadinya ya blog saya hangus gitu. Nah, kalau saya punya 4 item ini, training, barang, terapis, tulisan itu nanti gabunginnya gimana, Mas Jo? Ya bebas sebenarnya. Kita kalau mau strukturnya mau dijadiin satu ya bisa. Tapi balik lagi Tokweri ini kan belum ada sistem categorization. Cuman kedepannya memang kita akan bikin itu. Cuman ya bikin satu aja dulu nggak apa-apa lah, aman. Berarti bikin satu, kemudian nanti nyusul 2, 3, 4 digabung jadi satu payung bisa ya? Itu bisa, bikin kayak gitu bisa. Jadi istilahnya kita kan tinggal bikin website untuk payungnya doang. Ya kan? Kalau enggak ke depannya kalau misalnya permintaannya lumayan tinggi, kita dari segi Tokweri bikin categorization juga bisa. Cuman nanti effortnya dari teman-teman paling misalnya ada 4 jenis barang kan, jatuhnya gitu kan. Ada 4 jenis barang, nanti tinggal setiap barang yang ada di dalam itu dikasih kategori aja. Effortnya di situ doang sih. Barang yang udah ada tinggal di tag-tagin aja. Itu sih dong, paling. Oke, terima kasih. Pak Laswardi ada yang tanyakan lagi, Pak? Sementara belum ada Pak, nanti kalau ada pertanyaan lagi saya ke grup aja ya Pak.
Oke, soalnya kan jenengan ini juru bicara ke UMKM. Kalau saya ngomong kan nggak mudeng lah, ini pas kita Zoom meeting difasilitasi Sensei Wijaya. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan saja di sini. Oh, siap. Pak Henry itu di Semarang atau di Jakarta? Pripun, Pak? Kalau Pak Heri itu di Jakarta apa di Semarang? Oh, Sensei Wijaya di Jakarta, Pak. Oh, beliau di bidang apa, Pak? Ini beliau ada rencana ke Semarang juga, karena kan kita mau buka cabang di Semarang, jadi Cikung Kilin Budaya Indonesia mau buka cabang di Semarang. Saya juga sedang menantikan beliau datang ini. Oh, Cikung yang herbal itu ya, Pak ya? Iya. Sensei Heri, bisa dijelasin sedikit dong Cikungnya seperti apa? Halo, Pak Heri Wijaya. Oh, mungkin sedang acara keluarga ya. Dari peserta yang lain, ada yang bertanyakan kah? Sorry, ini pasti aku jam 8 aku harus pergi juga ya. Oh gitu Ada ya, acara masih lain 8 soalnya. menit. Monggo Pak Laswardi, Ya. sisa waktu 8 menit nih kalau mau tanya. Saya juga mau pamit, Pak, karena ada undangan dari Raffi Ahmad juga yang di sebelah itu Zoom meeting. Oke, tapi nanti bantu di-publish ya Pak, nanti saya share recordingnya ya. Siap, Pak. Pak Damar, dari tadi saya belum dengar suaranya nih. Halo Pak Damar. Bu Edith, ada yang masih mau ditanyakan? Sementara cukup dah. Oke, saya minta ininya Bu, closing statement-nya lah. Setelah belajar digital marketing, manfaat yang Ibu rasakan apa? Waduh. Jangan saya dong. Saya ya membuka mindset saya, menambah wawasan. Tetapi untuk langsung ke selling itu saya masih bingung. Makanya saya tadi bilang minta diajarin gimana menggunakan Tokai ini untuk masuk ke medsos gitu. Oke, Pak Jo, ada nggak kira-kira nanti seseorang yang bisa handle misalnya butuh admin online, penjualan online atau konten kreator gitu, ada timnya nggak? Ada lah, timku mah ada. Cuman kalau misalnya memang ke depannya mau ada permintaan ke sana, bisa-bisa aja. Ya wes Pak Sigit, ini tak tutup ya, soalnya aku harus ganti baju juga. Oke. Daripada berlarut-larut. Oke, Boleh. terima kasih ya teman-teman ya. Iya. Ini nanti kalau misalnya bingung, monggo langsung di Japri aja. Ya, Paling makasih. itu aja. Makasih Pak Jo. Oke, thank you Pak Sigit. Thank you Terima semuanya. kasih Pak Jo. Terima kasih Terima banyak. kasih teman-teman Pamit dan semua Pak ya, Heri Pak. Wijaya. Thank you. Sinsa Andi Bye-bye. Savero. Monggo kalau ada acara bisa live out. Dipersilahkan. Halo Pak Heri Wijaya. Pak Andi Savero. Sigit, saya ya ini aja deh, lagi pusing kepalanya, saya ikutin aja deh ya. Boleh. Ini kan sudah izin semua, berarti kita akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih kepada Pak Heri Wijaya yang sudah memfasilitasi link Zoom dan recording ini. Nanti saya upload di YouTube PT kita, PT Energi Nirwana Nusantara. Nanti saya buatkan, saya upload di situ biar bisa di-share ke teman-teman untuk dipelajari.
Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Semarang tanggal 26 sampai 28 Mei ya. Ya, makasih. Oke, Terima terima kasih kasih. kehadirannya. Sampai jumpa lagi di Semarang. Sampai jumpa lagi semuanya. Terima Baik, kasih. saya izin pamit. Izin pamit.